Audio Jungle. Audio Jungle. Ternyata tanpa disengaja usia lanjut itu memunculkan kelucuan bagi anak muda. Dan kelucuan itu tidak dipikirkan, tidak diniati, dan tidak disiapkan oleh orang tua. Tetapi dengan sendirinya muncul kelucuan, anak-anak muda tertawa. Nah, kelucuan itu tentu disebabkan oleh perbedaan situasi, perbedaan fisik, perbedaan pikiran, dan perbedaan konteks. Konteks anak muda dan konteks orang tua. Apa saja yang memunculkan kelucuan? Dari beberapa anak muda yang saya tanya, dari para mahasiswa yang saya tanya, ada 10 kategori kelucuan yang muncul dari usia lanjut. Kelucuan apa itu? Yang pertama, kelucuan gaya rambut. Jadi mereka nyebut bahwa gaya rambutnya itu lucu bagi anak muda. Karena sisirannya itu kaku, formal, ada minyaknya, lalu rambutnya itu sudah seperti apa begitu katanya. Ya memang iya, ketika usia lanjut kan rambut sudah mulai kehabisan minyak alamiah dari rambut itu, sehingga agak daul-daul gitu ya, susah untuk di. Lalu warnanya juga sudah beda, ada banyak warna putihnya, serta potong rambutnya orang usia lanjut tidak mau bergaya seperti anak-anak muda, karena dia merasa risih dengan gaya itu. Di mata anak muda itu lucu, banyak anak muda yang tertawa. Para mahasiswa itu sering tertawa ketika melihat neneknya, gayanya itu klasik banget gitu. Tapi kita tidak harus berubah, itulah kita, nggak apa-apa. Berarti kita akan menghibur orang lain. Nah, yang kedua adalah cara berpakaian yang kuno. Jadi orang tua itu cara berpakaiannya berbeda dengan anak muda. Nah, perbedaan itu membuat anak muda itu tersenyum dan tertawa. Baju yang dimasukkan, celana yang melipis ada setrikanya, kemudian sepatu yang harus disemir, lalu tali pinggang yang agak besar. Nah, anak muda kan enggak, ya asal pakai, asal ini. Tapi dia nyaman usia lanjut itu dengan pakaian seperti itu. Anak muda menganggap kuno sehingga tertawa itu. Bahkan anak muda nggak mau mengajak kakek neneknya untuk jalan-jalan karena malu, karena pakaiannya sangat kuno banget, tidak mau memakai yang. Nah, berani nggak kira-kira usia lanjut ini pakai pakaian yang dipakai oleh anak muda? Jadi pakai celana jeans, ya, pakai sepatu cat, lalu kancing bajunya dibuka gitu ya, berani. Rasanya nggak enak ya, jadi nggak usah, tetap itu saja, biarin. Yang penting kan kita menghibur mereka ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, teknologi yang tidak familiar. Jadi para mahasiswa itu saya tanya, apa yang membuat kelucuan, yang membuat kamu tertawa, nenek kakekmu itu? Urutan ketiga adalah teknologi yang tidak familiar. Jadi ketika menggunakan HP ini, katanya hurufnya itu kacau semua, tapi ketika dibantu nggak mau. Jadi hurufnya kacau semua, bahkan salah tekan, akhirnya terkunci, kemudian kehapus, dibantu lagi oleh sang cucu, tapi kadang nggak mau, lalu tidak tahu cara menggunakan teknologinya, tapi dia tetap nyengkel kalau bisa. Jadi anak muda hanya tersenyum. Kelucuan teknologi, penggunaan teknologi mutakhir tidak harus dibenarkan. Tenang saja ya seperti itu aja, tapi harus terbukalah. Silakan cucu membantu. Ya, umpama kata bagus menjadi barus, jadi sebab menjadi sebaik, gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan gunakan teknologi hal biasa, jadi nggak usah disesali. Ya, yang keempat, gaya bicara yang kuno. Jadi orang tua itu usia lanjut itu cenderung gaya bicaranya gaya lalu. Ya, jadi agak panjang, kalimatnya tertib, dan kata-katanya susah dipahami, sehingga membuat anak muda tertawa, tersenyum.
Itu loh kata sudah kuno. Bahkan anak-anak muda nggak ngerti artinya. Ya, seperti kita dulu kenal kata Salome, satu lubang rame-rame. Nah, anak sekarang nggak ngerti itu. Dia tertawa dengan kata itu. Sekarang ini bumil, ibu hamil, ya kan? Kalau kita kan nggak disingkat dulu. Nah, jadi gaya bicara kuno ini membuat para mahasiswa, anak-anak muda tertawa ketika, tapi tidak mengejek katanya. Ya senyumnya senyum ketika tidak berjumpa dengan usia lanjut. Dengan usia lanjut tetap santun, tapi kadang menyimpan senyum. Nah selanjutnya yang kelima, keterampilan yang sudah ketinggalan zaman. Jadi usia tua itu keterampilannya sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, sehingga dapat membuat pemuda tertawa. Contohnya paku. Jadi orang tua kan masih paku begini. Sedangkan anak muda sekarang pakai cet, cet. Ketika orang tua memakai itu, dia nggak akan bisa loncat-loncat begitu. Jadi anak muda tertawa, tapi dia diam saja. Ketinggalan zaman keterampilannya. Begitu. Ya, lalu keenam, kebiasaan yang unik. Ada kebiasaan yang unik orang tua usia lanjut yang membuat anak muda tertawa. Kebiasaan yang tidak biasa dan unik itu seperti kebiasaan bagaimana melakukan makan, ya kan? Dia makan dulu baru buah, sedangkan anak-anak ini buah dulu baru makan. Jadi kadang ada selisih itu, tapi anak muda menyadari kok, toleransi katanya. Dia hanya tersenyum melihat cara makan yang berbeda dengan anak muda. Nah selanjutnya yang ke-7, cerita yang sudah berkali-kali diceritakan. Ini masuk urutan ke-7. Jadi ada mahasiswa yang cerita, nenek saya itu Pak, kalau cerita itu terus, padahal kemarin sudah. Ini dijelaskan lagi, kemarin sudah, ini jelaskan lagi. Ya maksudnya orang tua itu yang paling perlu dipahami, dan dia lupa kalau kemarin sudah cerita, karena sudah cerita di banyak tempat, sehingga lupa dengan dia sudah cerita atau belum. Oleh karena itu mungkin orang tua bisa nyatet ya, apa yang sudah diceritakan. Tapi ya nggak apa-apa, anak muda akan tertawa, jadi kita menghibur mereka ya. Nah selanjutnya, kesulitan mengingat. Usia lanjut ini membuat anak muda tertawa karena kesulitan mengingat. Jadi dia lupa sandalnya diletakkan di mana. Begitu dicari kemana-mana, ini loh Mbak sandalnya. Ya Allah, mengapa di situ? Tadi lo di sini. Lo tadi kan tetap di situ Mbak. Nah, maka anak muda akan tersenyum. Jadi lupa terhadap sesuatu. Hal yang wajar, jadi nggak usah disesali ya. Selanjutnya, gaya berjalan yang unik. Jadi orang tua itu membuat anak muda tertawa karena gaya jalannya. Gaya jalannya itu beda dengan anak muda yang set cepat ya, pelan dengan gaya yang lucu begitu. Bagi anak muda itu lucu katanya gaya jalannya itu. Tapi biasa, memang itulah orang tua. Jadi nggak usah terus kita berubah seperti anak muda, nanti sakit semua. Ya. Selanjutnya gaya hidup yang berbeda. Jadi anak muda ini tertawa dengan gaya hidup yang berbeda. Orang tua itu gaya hidupnya tertib, terjadwal, terpola. Itu yang membuat anak-anak muda tertawa. Itu neneknya sendiri loh ditertawakan, kakeknya sendiri ditertawakan. Tapi nggak apa-apa. Ya itulah zaman, jadi kita tidak bisa menyesali dan ikuti saja pola yang seperti itu. Selanjutnya, humor yang kuno. Jadi orang tua punya kelucuan juga, tapi humornya kuno. Ya, kuno. Ular yang makan buntutnya sendiri. Oh, tali pinggang, itu kan tebakan dulu waktu muda ya. Pitik walik sobo kebon. Jadi ayam yang bulunya kebalik berkeliaran di kebun. Nanas, itu humor-humor kuno yang anak sekarang sudah tidak suka. Tapi tertawa dia dengan humor itu. Nah, itulah 10 kelucuan yang terjadi secara tidak sengaja, tapi
dilakukan oleh orang tua dan orang tua tidak menyadari kalau itu membuat lucu, anak muda akan tertawa. Itu sama kalau kita lihat anak muda kan juga tertawa. Jadi tingkah laku anak muda yang membuat usia lanjut tertawa. Sama aja kan? Oke, sampai di situ. Salam Kayangan Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.